semua madam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan media. Pada hari ini kita akan melaksanakan rilis kegiatan-kegiatan selama hampir kurang lebih mulai dari Januari sampai dengan April ini yang sudah kita lakukan penindakan terhadap kejahatan-kejahatan baik itu kejahatan jalanan, kejahatan tindak pidana narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Adapun data-data yang sudah kita lakukan pengungkapan dan penindakan, jadi kalau secara umum itu ada 211 kasus. Adapun rinciannya mulai dari kasus yang terbanyak yaitu kasus pencurian dengan pemberatan, itu ada 77 kasus. Berikut pencurian dengan kekerasan ada 16 kasus. Rinciannya mulai dari Januari itu ada 27 kasus untuk kasus pencurian dengan pemberatan, Februari 20 kasus, Maret 10 kasus, dan April 20 kasus. Itu secara umum untuk kejahatan jalanan, kejahatan nasional crime, yaitu ada 211 kasus. Kalau secara rinci ada beberapa kasus yang perlu kami sampaikan yang viral juga. Untuk di wilayah ini kita lakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap tersangka. Detail itu ada data ungkap kasus 3C mulai dari bulan Maret, April, yaitu ada yang masih kita lakukan penahanan 30 orang laki-laki, itu masih kita tahan dan sudah diserahkan ke kejaksaan untuk diadili sampai ke pengadilan, itu 11 orang. Adapun juga yang serahan dari rekan kita dari Polma yang sudah membantu kita untuk melakukan tindakan, itu ada 5 orang. Dan sekarang masih kita ada di hadapan kita itu ada 3 orang, yang 2 orang sudah kita limpahkan ke kejaksaan karena memang masih berlaku sistem peradilan anak. Kasus narkoba selama kurun waktu dari Januari sampai dengan April, untuk kasus narkoba kita sudah berhasil menangkap 109 kasus dan 116 tersangka dengan rincian pengedarnya 79 kasus dan untuk penggunanya 30 kasus. Untuk terhadap yang pengedar, kita masih kita lakukan proses pemberkasan dan masih kita lakukan penahanan. Dan untuk yang pengguna, berdasarkan undang-undang, berdasarkan aturan, kita rehat untuk 30 kasus dan 37 orang. Ada beberapa bukti yang sudah kita amankan, yaitu 19.221,11 gram dan untuk ganja 1,56 gram dan ekstasi 5 butir. Jadi pada prinsipnya
untuk kasus narkoba yang diedarkan mayoritas sabu untuk di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Dan berikutnya ada 3 kejadian, yaitu kejadian yang ada di Jalan Basir Demak, Kelurahan Rangas Pulau, Kecamatan Medan Barelang, telah terjadi tindak pidana pengendara sepeda motor. Yang kedua, kejadiannya tanggal 11 Februari di Jalan Platina lingkungan 21 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Barelang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Yang ketiga juga pada hari Sabtu tanggal 14 dengan kejadian yang sama dengan modus yang sama melakukan kekerasan terhadap korban. Yang berikutnya kejadian yang pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2026, yaitu kejadian pencurian dengan kekerasan. Adapun modusnya yaitu melakukan pelemparan kaca mobil dan juga viral. Nanti akan bisa kita tayangkan. Dan sudah kita lakukan bila pengungkapan dan kita lakukan penangkapan, dan sekarang masih kita proses untuk tindak lanjut. Nanti sistem kita bawa ke anak pengadilan. Dan tanggal 9 Juli 2025, jadi kasus yang lama yang sudah juga kita lakukan pengungkapan, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia, di mana itu adalah kejadian di mana di sini kan kalau secara umum itu kejadian tawuran, jadi mengakibatkan perbuatan penganiayaan yang meninggal dunia, dan sudah kita lakukan pengungkapan dan penangkapan, dan sekarang masih kita proses. Yang berikutnya ada juga kejadian pencurian dengan kekerasan, yaitu kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 November, masih kejadian yang lama 2025. Dan alhamdulillah juga sudah kita lakukan pengungkapan dan tersangkanya sudah kita dapat, dan sudah kita lakukan penangkapan, dan sekarang masih kita proses. Secara umum tadi sudah saya sampaikan untuk kejahatan jalanan dan kejahatan narkoba itu 211 kasus, dan untuk narkobanya 76 kasus yang sudah kita lakukan pengungkapan selama periode dari Januari sampai dengan saat ini April. Dan untuk tersangkanya sebagian ada yang sudah kita lakukan tahap 2, dan sekarang masih kita sebagian juga sudah masih kita pemberkasannya untuk kita bawa ke rumah sakit pengadilan, termasuk berkat bantuan dari rekan-rekan kita dari Pomar. Jadi itu ada 3 tersangka yang diserahkan kepada kita, dan sekarang masih kita pendalaman untuk kita ajukan ke pengadilan. Dan sebagian juga ada kegiatan jalanan yang mana kita melakukan kegiatan KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kita juga sudah mengamankan ada berapa 46. Nanti untuk proses selanjutnya akan kita lakukan pembinaan dan kita serahkan kepada orang tuanya. Untuk sementara sekian, mungkin ada nanti rekan-rekan yang mau ditanyakan nanti. Untuk sekian data-data yang perlu kami rilis, nanti mungkin ada dari rekan-rekan media yang mungkin mau dipertanyakan. Dan perlu kami sampaikan, ada beberapa kasus yang
viral yang perlu kami jelaskan di sini dan sudah kita lakukan juga. Yang pertama yaitu kasus pencurian dengan kekerasan yang mana kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 April pukul 22 WIB di Jalan Pelabuhan Raya, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Melawan, tepatnya di depan PT SPP. Adapun kronologis kejadiannya, pada saat korban telah dibawa ke rumah sakit, korban menceritakan sewaktu pembongkaran minyak dan hendak mau pulang, tiba-tiba pada pertengahan jalan di lokasi kejadian diberhentikan oleh 5 orang laki-laki yang tidak dikenal. Lalu terhadap korban meminta sisa minyak bongkaran, kemudian karena tidak sesuai dengan permintaan tersebut, maka seorang laki-laki yang tidak dikenal lain ke arah mobil bagian supir dan meminta uang sebesar 10.000 dan supir mengatakan tidak ada. Kemudian orang yang tidak dikenal tersebut memaksa, lalu supir Muhammad Irfan memberikan uangnya sebesar 3.000. Dan dikarenakan tidak sesuai dengan permintaan, maka pelaku yang tidak dikenal itu melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam dan menusuk korban. Itu salah satu kejadian yang viral. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami dari pihak Polres Pelabuhan Belawan terkait dengan pertanyaan dari rekan-rekan kita dari Polres. Pada umumnya, pada intinya, kami selalu melakukan kegiatan-kegiatan untuk pencegahan selalu bersama. Mulai dari kegiatan KRYD, di mana kegiatan KRYD kegiatan yang ditingkatkan. Jadi kita selalu melakukan kegiatan patroli bersama. Terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh rekan kita dari Omar, itu sangat mendukung kegiatan-kegiatan pengungkapan dari pihak kita, dan itu sudah diserahkan kepada kita, yaitu sebanyak 6 yang diduga, 6 orang yang diduga tersangka, yang diduga, dan sekarang masih kita lakukan pendalaman, yang mana dengan rincian 1 yang kaitannya dengan narkoba, yaitu sudah kita lakukan rehab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Jadi sudah kita lihat 1. Nah, yang 2 sudah kita limpahkan ke kejaksaan karena berkaitan dengan sistem peradilan anak. Dan yang tinggal sekarang yang masih ada sama kita dari serahan dari rekan kita Komar, itu masih tinggal 3 yang masih kita pendalaman untuk kita ajukan ke peradilan umum. Jadi terkait dengan pemberitaan kita tidak mengacu kepada sana untuk melakukan penindakan dan pengungkapan kasus, yaitu mengikuti aturan-aturan yang ada. Terkait dengan begitu ada laporan dari masyarakat, siapapun juga yang mendapat informasi, mungkin dari rekan kita Komar langsung ditanggapi dan langsung dikoordinasi dengan kita. Makanya dilimpahkan kepada kita dan untuk kita ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku. Sekian. Terima kasih. Terkait dengan kejadian-kejadian yang ada, yang sudah terdata dengan kita sesuai dengan laporan polisi yang ada, alhamdulillah semua kejadian itu sudah hampir terungkap semua. Memang kita melaksanakan tugas, kita melaksanakan penindakan, pengungkapan dan penangkapan tidak selalu kita bilarkan, karena untuk merahasiakan keberadaan pelaku. Dan alhamdulillah sekarang bisa kita lihat sudah kita ungkap secara umum kejadian-kejadian yang sudah terjadi di sini, semuanya sudah kita ungkap. Dan mudah-mudahan ke depan ini akan menimbulkan menarik perhatian masyarakat bahwa tidak ada kejahatan yang ada di Pelabuhan Belawan.
apapun kejahatan itu kita akan lakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi terkait dengan berdasarkan data yang sudah kita lakukan pengungkapan dan berapa lama saya sudah menjabat di sini, belum sampai 200 hari, dan kita melakukan penangkapan sudah lebih dari 200 hari, 200 kasus. Nah, pelaku terkait dengan pencegahan untuk Poskamling dan itu sudah berjalan. Di dalam pengungkapan, di dalam pelaksanaan tugas hari-hariannya kepolisian itu mulai dari preemptif, preventif, dan represif. Itu sudah ada bagiannya masing-masing. Terkait dengan Poskamling, itu kita sudah melakukan pembinaan kepada ke desa-desa, ke kelurahan, ke kampung, dan juga ke kepling, dan itu sudah berjalan. Namanya kejahatan pasti mencari peluang, dan alhamdulillah semua kejahatan yang sudah terjadi dan sudah secara umum sudah kita lakukan pengungkapan, mulai dari preventif, dan represif. Jadi semua tugas fungsi yang ada di Polres Lawang itu semua bergerak sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Kalau khusus untuk hari ini adalah tugas pokok dari represif, itu rekan-rekan kita yang melakukan penindakan. Dan untuk yang pencegahan juga selalu berjalan, selalu berkolaborasi dengan pihak-pihak kecamatan, pihak